Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya. Kata panitia, ini boleh diletakkan di bawah, jangan disangkut. Tapi saya tunjukkan bahwa yang meliput ini banyak. Biar tahu mereka kita hebat kan. Kota hebat, subuh ini datang pula wakil gubernur. Biar mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, amanah. Jadi pejabat ini jabatannya tak lama, tapi hisapnya sangat lama. Sebab itu mesti kita doakan supaya Pak Haji Edi Natar Nasution diberikan Allah istiqomah dunia akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu ada hadir? Biasanya aksesoris di atas meja itu bunga. Ini kotak sedekah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Semua kita ada jadwal membaca kitab At-Targhib wa Tarhib sampai Desember ada 12 pertemuan. Sama macam anak kuliah juga. Anak kuliah 16 tatap muka, potong tatap muka pertama, potong mid semester, potong UAS, potong libur asap, potong, kita juga potong-potong, insyaallah 12 tatap muka sampai akhir Desember. Jadwalnya ada, bisa tengok di Instagram. Kitab ini ditulis oleh ulama namanya Imam Al-Munziri. Saking hebatnya Imam Al-Munziri ini, ada dua orang besar di Riau namanya Munziri. Yang pertama dosen saya di IAIN dulu namanya Ustadz Munziri Ali. Yang kedua mantan rektor Profesor Dr. Munzir Hitami. Nama dia Abu Muhammad Abdul Azim. Gelarnya Zakiyuddin. Jadi setiap yang ada din di ujung itu bukan nama, itu gelar. Nuruddin, cahaya agama. Zakiyuddin, Zaki artinya bersih. Kalau pakai zai, Zaki, bersih, suci. Tapi kalau pakai zal, Zaki, artinya cerdas. Ustaz, ni anak saya Zaki, pakai zai apa zal? Entahlah ya. Kalau Zaki artinya suci, Zaki, Zaki, cerdas. Beliau Zakiyuddin, namanya Abdul Azim. Yang menyampaikan ini Abdul Somad Al-Misri. Al-Misri berarti dia orang Mesir. Asy-Syafi'i berarti dia mazhab Syafi'i. Jadi orang itu dari satu nama itu kita sudah tahu mazhabnya apa dan dia orang mana. Dia meringkas kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim itu hadisnya sekitar 7.000. Kalau Sahih Bukhari 7.275. Diringkasnya karena terlalu besar, dibuatnya kecil. Kemudian Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud juga kitab besar, diringkasnya. Itu yang meringkas itu Imam Al-Munziri. Jadi kalau ditanya orang, apa nama kitab yang kalian baca itu? At-Targhib wa Tarhib. Targhib motivasi beramal, tarhib ancaman. Manusia ini mesti dikasih motivasi beramal. Jadi dulu saya ada jadwal di Islamic Center Bangkinang. Malam habis Isya, subuh sekali. Jadi saya berangkat menginap di Bangkinang, tidur di kantor MUI, kantor Dr. Mawardi Muhammad Salim. Beliau menugaskan saya membacakan kitab At-Targhib wa Tarhib di Islamic Center Bangkinang. Kitab Targhib wa Tarhib ini terlalu besar, 1000 halaman. Menengoknya aja udah kenyang jamaah. Maka datanglah Imam
Al-Munziri ini meninggalnya tahun 656. Mudah ingatnya. 656. Cara mudah mengingat tahun mati, tahun meninggal, itu lihat angka yang sama. 656. 656. Imam Ar-Razi 606. Imam Al-Ghazali 505. Kemudian Imam Nawawi 676. Imam Al-Munziri 656. Bisa diulang lagi? 200 tahun sesudah Imam Al-Munziri, datanglah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu dari Palestina, negeri Syam. Asqalan namanya Imam Ahmad bin Ali. Nama dia Ahmad bin Ali. Gelarnya Syihabuddin. Kalau yang pertama tadi Zakiyuddin. Kalau Imam Ibnu Hajar Asqalani Syihabuddin. Syihab itu bintang yang terang benderang berjalan malam. Apa bahasa kita? Syihabar rasada, bintang. Jadi dulu setan bisa mengintip-intip kabar di langit. Kerja setan itu nguping berita di langit. Jadi kalau ada yang datang kemari niatnya bukan mau belajar, mau nguping-nguping aja, itu setan. Jadi setan itu dulu istarakas sam'ah, nguping, mencari-cari berita di atas. Lalu kemudian ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka mereka dikejar oleh Syihabar Rasada, bintang berekor yang mengejar mereka. Maka sejak itu maka tukang-tukang sihir Fir'aun itu tahu. Tukang sihir Fir'aun itu tahu dari mana? Dari mendengar berita-berita, nguping di langit. Syihabuddin, dialah cahaya yang menerangi agama. Nuruddin, cahaya agama. Jadi orang dulu namanya pakai gelar begitu. Beliau juga Asy-Syafi'i. 200 tahun sesudah itu, meninggalnya tahun 773 Hijriah. Datanglah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Titelnya bukan LCMA, Al-Hafiz. Al-Hafiz itu hafalannya salasami'ati alfi hadis, 300.000 hadis. Mazhabnya Syafi'i. Mazhab akidahnya Asy'ari. Imam Al-Munziri yang menulis kitab asli ini akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sama, mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, sama-sama dari Mesir juga. Datanglah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, diringkasnya kitab yang 1000 halaman tadi. Nah, itulah maka tipis menjadi 291 halaman. Diringkas lagi 12 tatap muka sampai Desember kalau selesai pula. Dulu kita berkelahi-kelahi di masjid. Asal habis selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang satu mau bersalaman, yang satu tak mau bersalaman. Alhamdulillah sekarang tak berkelahi sejak ada Covid. Kau kenapa tak bersalam? Covid. Dulu pun orang berkelahi-kelahi di masjid ni gara-gara sop. Yang satu mengatakan mesti rapat, kena kaki. Yang satu mengatakan tak apa-apa, tak rapat, asalkan sudah lurus. Alhamdulillah sekarang tak berkelahi yang kena Covid. Dulu pun banyak jamaah ni cemburu menengok ustaz. Kami di belakang lah di atas karpet, kami di belakang tak berkarpet. Ustaz tu sampai 2 lapis karpetnya. Somat tu dah karpet ini pakai sejadah lagi tebal. Dulu orang banyak susah. Sekarang alhamdulillah jamaah tenang. Tengoknya usah pakai karpet, pakailah. Situlah yang paling banyak Covidnya. Dulu orang pun segan ke masjid kan, malas dia ke masjid. Banyak orang mengejek, itu si anu itu rumah dekat masjid ada hikmah, tak pernah ke masjid. Sekarang ada alasan. Kau kenapa tak ke masjid? Covid. Mudah-mudahan
Subuh ini semua hadir, wakil gubernur hadir, pejabat hadir. Mudah-mudahan Covid tak hadir. Jadi kalau kita baca Sahih Bukhari, tak paham kita isinya, maka kita baca kitab namanya Fathul Bari, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada satu lagi namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Ada satu lagi Nuruddin Al-Haythami. Yang kita maksud nih, kalau ada ulama menyebut qala Al-Hafiz, Imam Al-Hafiz berkata, maksudnya itu pasti 100%. Al-Hafiz berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau melihat kehebatan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bacalah kitab Fathul Bari. Memang yang mensyarah Sahih Bukhari itu banyak. Imam Al-Qastullani ada, Imam Badruddin Al-Aini ada, Irsyadus Sari. Tapi banyak syarah Sahih Bukhari. Tapi yang paling rasanya, paling mantap, dan dibuatnya pula ada satu muqaddimah, nama kitabnya Hadyus Sari Muqaddimah Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi semua tuduhan-tuduhan terhadap Sahih Bukhari itu sudah dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam muqaddimah Sahih Bukhari, muqaddimah Syarah Sahih Bukhari. Maka dulu saya kasih ke anak-anak Usuluddin yang jurusan hadis, kalian saya kasih judul. Apa judulnya, Ustaz? Pembelaan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap tuduhan-tuduhan terhadap Sahih Bukhari melalui kitab Fathul Bari, Muqaddimah Hadyus Sari Muqaddimah Syarah Sahih Bukhari. Diringkas tiga. Pembelaan Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap tuduhan terhadap Sahih Bukhari melalui Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang nulis. Judul itu dah lama dikasih. Nah, bagi yang belum dapat judul, tulislah. Itu sekedar pengantar tentang kitab yang kita baca. Jadi kalau ditanya orang nanti, apa yang kalian baca itu? Ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib, ditulis oleh Imam Al-Munziri, tebal 1000 halaman. Karena jamaah tak sanggup, diringkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi lebih kurang 300 halaman. Namanya Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Mukhtasar artinya ringkasan. Nanti buku ini insyaAllah kita fotokopi, kita bagikan ke jamaah. Tidak semuanya, nggak sanggup semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam. Syekh artinya orang tua. Jadi jangan bangga panggil Syekh. Syekh artinya orang tua. Banyak juga jamaah ini kan. Assalamualaikum, Syekh Abdul Somad. Itu maksudnya Pak Tua. Syekh secara bahasa artinya orang tua. Tapi kalau secara istilah, Syekh itu adalah orang tua yang berilmu. Sebab di kampung kami ada juga tua berampai. Tua bujomo, tua karena cahaya matahari, bukan karena berilmu. Kita mau nih syekh itu artinya berilmu. Al-imam artinya imam. Dalam Ahlus Sunnah, ulama itu dipanggil imam. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah. Tapi dalam Syiah tak ada ulama yang dipanggil imam, karena menurut mereka yang imam itu cuma imam 12. Makanya tak ada imam sama dia. Tempat kita penyanyi dangdut pun imam. Imam As-Arifin. Al-imam, al-alim. Al-alim artinya berilmu. Kalau satu alim, kalau banyak ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang saya hormati para alim ulama. Ulama itu dah alim lah, sudah. Al-allamah, kalau dia cuma berilmu biasa-biasa aja, alim. Tapi kalau ilmunya luar biasa, allamah. Allamah, bukan alamah. Al-allamah, Syekhul Islam. Syekhul Islam. Di antara semua yang hebat-hebat ni, dia syekhnya, Syekhul Islam.
Al-Hafiz hafalannya 300.000 hadis. Di Indonesia kalau Al-Hafiz itu hafal Quran. Al-Hafiz. Kau Hafiz hafal Quran? Enggak, nama aku aja. Ada juga. Mohon maaf Pak Hafiznya. Al-Hafiz. Shihabuddin itu gelarnya. Ahmad bin Ali bin Hajar. Taghammadahu Allahu bi rahmatih. Semoga Allah meliputi dia dengan rahmat. Wa askanahu fasiha jannatih. Dimasukkan Allah dia ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, pertama, Kitabul Ikhlas. Kitab yang pertama, Kitab Ikhlas. Imam Nawawi waktu menulis kitab Arba'in, hadis yang pertama dibuatnya hadis An Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Kenapa para ulama setiap kali menulis kitab yang pembahasan di awal pasti dibahasnya masalah ikhlas? Karena tak ada guna amal kalau tidak. Saya heran tadi, kenapa lah mata jamaah ini tak ada menengok saya? Memang menengok layar. Tabul ikhlas. Yang pertama, babut targhibi fi. Bab yang pertama, motivasi tentang ikhlas. An Abi Kabsyata, Abi bapak, Kabsyah. Kalau kita beli nasi, Pak, mau kabsah apa? Kabsah, kabsah itu kambing. Bahasa kampung kita, orang Pekanbaru, kibas. Bahasa Arabnya Kabsyah. Abu Kabsyah, Pak kambing lah. Al-Anmari kampung dia. Karena selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Karena selalu membawa kambing disebut Abu Kabsyah. Abu di situ bukan bapak hubungan biologis. Banyak orang mengatakan, Ustaz itu manggil Abu Hurairah itu menghina itu Pak Ustaz. Maka saat dia bilang ayah kucing, itu penggunaannya sama macam tempat kita. Kalau ada orang misalnya berkumis, pasti dipanggil Pak Kumis. Bukan dia ayah kumis. Bapak itu misalnya hitam, dipanggil Pak Hitam. Itu penggunaan Pak di belakang itu bukan hubungan biologis. Jadi gunakan akal itu sedikit. Azab pula Nabi manggil Pak Kucing. Itu maksudnya, itu memang penggunaan tempat kita. Kalau orang selalu membawa, nampak dia selalu membawa anjing. Keceplosan mama. Terlepas. Padahal yang saya maksud tadi kucing, keluar anjing. Itulah kadang manusia. Itu makanya kalau mau selamat tengok teks. Mau dia terlepas dari mulut kita. Terima kasih. Kadang udah menengok teks pun niat kita kucing keluar. Ada dulu doktor di UIN. Dia membahas S3-nya itu tentang babi. Saya bilang, "Bang, abang kelas saya." "Bang," saya bilang, "tukarlah disertasi abang." "Kenapa begitu? Ini mantap, ini ilmiah," katanya. Doktor Mawardi itu kan usul fikih. Dipanggil orang dia doktor usul fikih. Ustaz Dasman hadis. Dipanggil orang doktor hadis. Abang tentang babi, itu dipanggil orang doktor babi. Tak jadi dia nulis itu. Jadi logika berpikir itu. Kita tidak pintar kali, tidak hebat-hebat kan. Tapi disertasi kita 600 halaman. Kitabul Ikhlas. Nah, itulah. Tengok hebatnya Allah menegur. Baru sombong sedikit langsung Kitabul Ikhlas. Tak ikhlas ni gitu dia. Kita ikhlas. Ikhlas itu diambil dari 3 huruf. Khalasa. Khalasa artinya murni, tak bercampur apa-apa. Min baini farsin wadamin. Farsin kotoran, maaf, tai. Wadamin darah. Ini kotoran, ini darah.
tiba-tiba keluar dari antara kotoran darah ini, keluar air yang putih, bersih, murni, namanya laban. Laban itu susu. Kalaulah air tadi kena sikit aja ke tai tadi, hitam dia, tai kambing. Kalau kena ke darah, merah dia. Tidak hitam, tidak merah, tapi bisa murni bersih. Maka disebut air susu itu ma khalis, air yang murni, tak terkontaminasi. Itu asal ikhlas. Makanya kalau ada orang ikhlas, berarti hatinya bersih, murni, tak terkontaminasi oleh pujian, jabatan, kepentingan apapun. Mudah-mudahan kita kajian subuh ini ikhlas. Ustaz Somad itu mana ada ikhlas? Cara ikhlas, buktinya dia pengajian pakai channel Ustaz Abdul Somad Official. Buktinya subuh ini enggak. Streaming kita melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa besok subuh juga. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ikhlas itu artinya tak bercampur apa-apa. Babut targhibi fihi, bab motivasi, dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Nama dia Amr bin Sa'ad, tapi ada juga mengatakan Umar bin Sa'ad. Apa beda Amr bin Sa'ad dengan Umar bin Sa'ad? Bedanya cuma satu, huruf waw. Kalau ada huruf wawnya Amr, kalau tak ada huruf wawnya Umar. Bahasa Indonesia itu tak masalah, karena tulisannya jelas, U-M-A-R, Umar, A-M-R, Amar. Tapi dalam bahasa Arab masalah, karena hurufnya Ain, Mim, Ra. Cuma membedakan Umar dengan Amar, waw. Asal ada waw di ujung, Amar. Kalau tak ada waw, Umar. Makanya Amar itu selalu jadi objek kalau bahasa Arab, belajar bahasa Arabnya tengok. Cobalah kalau belajar bahasa Arab Syarah Ibnu Aqil. Daraba Zaidun Amran. Si Zaid memukul si Amar. Jadi adalah raja dari Turki, ya, belajar bahasa Arab. Orang Turki kan tak bisa bahasa Arab, pasti bacanya Daraba Zaidun Amran. Si Zaid memukul si Amar. Ditanyanya guru nahwu tadi, kenapa Amar ni selalu kena pukul, kata dia. Kenapa tak dibalik, kata dia. Cuman kalau kita balik, si Amar memukul si Zaid, kata guru nahwu, tak bisa. Pokoknya Amar harus jadi objek. Si Zaid memukul si Amar. Mana si Amar yang selalu kena pukul itu, kata dia. Kata guru nahwu tadi, Tuan Raja, Tuan Gubernur, ini bukan kenyataan, ini hanya bahasa. Oh, kalau gitu bohong, masukkan penjara. Di penjaranya guru nahwu. Masuk penjara guru nahwu, penuh penjara oleh guru nahwu. Datanglah seorang yang cerdas, panggil saja, tanyanya, kenapa si Amar itu selalu masuk penjara? Jawabnya, kata guru nahwu ini, Daud itu wawunya dua. Daud. Datang si Amar, dicurinya waw Daud itu satu. Itulah maka dia selalu kena pukul. Daraba Zaidun Amr. Inilah guru nahwu paling hebat. Yang itu tak masuk penjara. Gubernur dari Turki ditugaskan di Baghdad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Masalu hadhil ummati kamasali arba'ati nafar." Perumpamaan umat ini macam 4 orang. Arba'ati nafar, 4 orang. Rajulun atahu Allahu malan. Ada orang yang dikasih Allah malan, harta. Rajulun, laki-laki. Tapi kalau adik-adikku mau menerjemahkan kitab ini, jangan terjemahkan seorang laki-laki, karena berkecil hati perempuan. Maka kalau mau menerjemahkan buku ini, seseorang, jangan buat seorang laki-laki. Kata perempuan, kami seseorang. Kalau begitu laki-laki dan perempuan masuk. Yang tak masuk bencong. Karena Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa.
Rajulun atahu Allahu malan, ada orang dikasih Allah harta, wa ilman, dikasih Allah ilmu, fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi, dia beramal dengan ilmunya, menggunakan hartanya, yunfiquhu fi haqqihi, dipakainya hartanya itu untuk hak, bangun masjid, wakaf tanah, sedekah, menyekolahkan anak yatim. Yang satu lagi, rajulun atahu Allahu ilman, ada pula orang yang punya ilmu, walam yutihi malan, tapi tak berharta, banyak ilmunya, duitnya tak ada. Biasanya kalau kotak sedekah lewat, ini yang banyak ngaku, aku memang ilmu banyak Ustaz, duit tak ada. Wa huwa yaqul, apa kata yang tak punya duit tadi? Lau kana li mithlu hadza, kalaulah aku macam si Fulan ini, macam Pak yang punya duit ini, amiltu fihi mimithli alladhi ya'malu, kalaulah aku banyak duit macam dia, aku pun juga pasti akan bangun masjid macam dia, aku juga akan menyekolahkan anak yatim macam dia, aku juga akan bersedekah macam dia, aku juga akan berinfak macam dia, aku juga akan berwakaf macam dia. Kata yang tak punya duit tadi. Saya ulang lagi, ada orang punya duit, punya ilmu. Siapalah contohnya itu ya? Payah pula nyari contohnya di Pekanbaru. Di Pekanbaru ini ada Ustaz Muwardi lah. Ustaz Muwardi dulu kan berilmu, doktor, punya duit. Dari mana Ustaz tahu dia punya duit? Rumahnya besar. Datanglah orang yang punya ilmu tapi tak berduit. Apa kata dia? Kalau aku lah nanti macam Ustaz Muwardi, berangan-angan dia kan, berkeinginan dia macam itu. Maka apa kata Nabi? Fahuma fil ajri sawa, maka mereka sama dapat pahala. Ustaz Muwardi dengan ilmu dan duitnya itu dapat pahala, dan anak Uin yang punya ilmu tak berduit tadi, itu pula tak enak contohnya. Anak Uin, anak Wir lah, anak Wir. Itu singgung pula anak Wir. Maka adik-adik mahasiswa yang punya ilmu tapi belum berduit tadi dapat pahala sama. Adil tak Allah? Takut dia terjebak. Ustaz ini nanya, oh sih jebakan Batman ini. Ada orang punya ilmu, ada orang punya duit. Lalu kemudian yang satu ini punya ilmu tapi tak berduit. Dalam hati dia, kalau aku berduit ya Allah, aku akan buat macam dia itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Fahuma, mereka berdua fil ajri sawa, pahalanya sama. Adilkah Allah? Tak adil. Mana adil? Yang satu itu kan sudah berilmu, berduit, dipakainya duitnya untuk nyekolahkan anak yatim, bagian begitu. Yang satu kan belum berduit. Iya kalau dia berduit. Kalau tidak, udah beramal atau belum? Belum beramal. Kenapa pahalanya sama? Ikhlas. Ikhlas. Makanya dalam hadis lain dijelaskan, niyatul mu'min khairum min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa niat lebih baik? Karena niat tidak bisa dimasuki riya. Kalau amal bisa. Malah berapa banyak orang beramal itu di akhirat tak dapat pahalanya, tapi orang berniat dapat. Berapa banyak jamaah ini dalam hatinya, aku pun kalau pandai aku ceramah, lebih hebat lagi aku dari Ustaz Somad itu. Fil ajri sawa, dapat pahala sama karena niat. Jadi ada satu buku ditulis oleh orang barat, ateis. A tidak, T Tuhan, is aliran. Ateis, aliran tak bertuhan. Kata dia begini, buat cita-cita, planning, alam akan membantu. Buat cita-cita, planning, alam akan membantu. Karena dia tak bertuhan, jadi dia anggap dunia ini alam saja. Tapi bagi kita yang bertuhan, buat cita-cita, Allah akan membantu. Jadi terserah mau disebut dia cita-cita, mau disebut dia tekad, mau disebut dia niat. Yang penting ada azam kuat di dalam hati. Aku
ingin seperti ini. Kalau aku dapat jabatan ini, aku akan buat juga macam dia. Kalau aku kaya macam dia, kalau aku punya rumah sakit awal bros itu, aku bisa juga macam dia. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat awal bros? Yang punya awal bros ada di sini. Kalau aku kaya macam dia, ku buat juga macam itu. Kalau aku punya jabatan macam dia, ku buat juga macam itu. Nah, maka anak-anak muda ini semuanya mesti punya niat macam itu. Siap anak-anak muda ini macam itu? Nampak kalian Pak Wakil Gubernur? Aku pun kalau nanti aku ini macam lebih hebat pula aku dari dia. Tapi dalam hati aja jangan kuat-kuat. Nah, kalau habis ini jumpa Pak, aku nanti Pak seumur Bapak lebih hebat dari Bapak lagi. Sakit hati dia. Bil ajri sawa, dapat pahalanya sama. Dulu saya waktu di madrasah aliyah, hujan. Nah, saya aliyah di Nurul Falah Air Mole. Jadi tahun 96 waktu itu. Semua buku itu saya tulis di sampul. Profesor, Doktor Abdul Somad. Jadi kawan saya sebangku, bangku itu panjang. Kata dia, Man, kata kawan saya nih, orang Air Mole, Man, ku minta jangan kau tulis lagi. Jangan kau tulis lagi. Saya tanya, kenapa? Aku takut kau gilo. Dia kalau tercapai, kau tidak ada. Sejak itu tak saya tulis, takut saya. Sekarang baru saya sadar pentingnya nih niat. Jadi saya mau jadi profesor doktor itu dari 94 tahun ini. Sekarang baru tercapai. Nah, jadi pentingnya niat. Jadi kalian jangan takut berniat. Niat ya. Tulis besar-besar di FB. Aku mau begini 4. Niat aja dulu. Kenapa ke situ pula berbeda? Kita lanjutkan. Fil ajri sawa, pahalanya sama. Wa rajulun atahu Allahu malan. Ada pula orang yang dikasih Allah malan, harta, walam yu'tihi ilman, tapi dia tak ada ilmu. Fa huwa yaqbitu. Yaqbitu artinya taharraka duna aqlin, bergerak tapi tak berakal. Bergerak tapi akalnya tak pakai, nabrak sana, nabrak sini, tubruk sana, tubruk sini. Ada orang berilmu, tapi ada orang berharta, tapi tak berilmu. Dipakainya lah hartanya itu tak kemana-mana. Beli sabu, mabuk, sakau, berzina. Yunfiquhu fi ghairi haqqihi, dipakainya tidak semestinya. Wa rajulun lam yu'tihi Allahu ilman. Ada pula orang yang tak ada ilmu, wala malan, tidak berilmu, tidak berharta. Parah kalinya. Fa huwa yaqul, apa kata dia? Lau kana li misli hadza amiltu fihi misla alladhi amal. Seandainya lah aku macam dia, maka aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Apa kata Nabi? Fa huma fil wizri sawa, dosanya pun sama. Kalian kalau ada menengok artis-artis, ini kan yang dimaksudnya ini artis nih. Atahullahu ma'lan, duitnya banyak, walam yu'tihi ilman, tapi ilmunya tak ada. Mabuk dia, artis-artis yang tak baik maksudnya. Kalau yang baik-baik itu kan bantu fakir miskin. Ini enggak. Mabuk, sakau, ini, itu segala. Lalu kemudian ada penonton nengok. Apa kata si penonton? Kalau lah aku banyak duit, aku akan sakau juga macam ini. Ya? Terpikir dia begitu. Kalau aku lah banyak duit, aku akan mabuk juga macam ini. Kalau aku banyak duit, aku akan ke diskotik dugem juga sampai pagi macam ini. Maka apa kata Nabi SAW? Fahuma fil wizri sawa. Yang di TV melakukan itu, yang menonton belum melakukan itu, tapi cuman angan-angan, fil wizri sawa. Dosanya sama. Inilah orang yang paling malang. Kalau orang kampung kita nyebutnya dosa kering. Jadi dosa itu macam baterai juga. Ada baterai basah, ada baterai kering. Kenapa disebut dosa kering? Belum melakukan tapi sudah dapat dosa. Kalau orang korupsi dosa kering atau dosa basah? Macam tahu aja.
tahu pula. Basah itu dapat awak. Ini tak mendapat. Cuman kecipratan dosanya aja. Itulah pentingnya niat baik. Jadi kalau begitu berapa jenis umat Nabi Muhammad? Pertama, berilmu berharta. Kedua, berilmu tak berharta. Ketiga, tak berilmu berharta. Yang keempat, tak berilmu tak berharta. Ukurlah diri masing-masing. Pengakuan mesti konsisten. Jangan pas di sini aku ini tak berharta, bosan. Rupanya kotak sedang lewat. Lemas. Begitu ke mall, kita ini 4. Mudah-mudahan semua yang hadir ini berilmu dan berharta. Amin. Berniat baik, Allah mengasihi. Berniat saja. Niat baik. Akhrajahu Tirmidzi. Ada tak di situ? Akhrajahu, dibukanya lah di kamus. Akhraja, asal bahasa Arab itu kan 3. Kharaja, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Diterjemahkannya lah ke dalam bahasa Indonesia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Ini bahasa membingungkan. Adik-adik yang menerjemah dari UIN, dari UIR, jangan lagi akhraja itu diartikan dikeluarkan. Karena mana akhraja artinya rawahu fi kitabihi bisanadihi. Dia meriwayatkannya dalam kitabnya dengan sanad dia. Maka arti akhrajahu artinya diriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namanya Imam Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi. Tirmidzi itu berasal dari Termes. Termes itu nama kampung perbatasan antara Afghanistan dengan Uzbekistan. Coba tengok nanti di peta Afghanistan, Uzbekistan ada Termes di situ. Termes disebut Tirmidzi. Ada satu lagi ahli hadis juga pakai S. Termasi. Termasi. Jadi dulu ada mahasiswa waktu dia nulis skripsi, saya tanya, yang kau maksud ini Tirmizi apa Termasi? Salah ketik nih Pak Ustaz. Tak tahu dia entah apa yang dia tulis itu. Padahal yang dia maksud itu Termasi. Kalau Termasi itu Syekh Mahfud At-Termasi, atau dibaca juga At-Termusi. Asal kampungnya Tremas. Tremas itu Pacitan, wong Jawa. Oh wis bilang dino nama Kak. Dia orang Pacitan. Syekh Mahfud At-Termasi lama di Makkah. Syekh Mahfud At-Termasi ini punya satu tiang di Masjidil Haram. Jadi dulu ulama-ulama di Masjidil Haram itu ada satu tiang dia mengajar. Di tiang ini khusus Syekh Mahfud. Ada satu tiang khusus belajar hadis. Salah satu murid dari Syekh Mahfud At-Termasi itu yang belajar ke dia, itulah dia Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Syekh Hashim Al-Ash'ari itu mengambil sanad hadis dari Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi kitab-kitabnya dicetak di Beirut. Jadi 2, Tirmidzi 1, Termasi. Akhrajahu Tirmidzi fi asna'i hadisin, dibuatnya di tengah hadis. Hadis itu panjang di tengah. Wa sahhahahu, kata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis sahih. Jadi kalau ditanya orang, itu kemarin Ustaz cerita tentang 4 orang berharta, berilmu, berharta, tak berilmu, berilmu, tak berharta, tak berilmu, tak berharta, itu apa status hadisnya? Hadisnya sahih. Siapa yang mengatakannya sahih? Imam Tirmidzi. Wa Ahmad. Begitu juga Imam Ahmad. Kalau disebut Imam Ahmad, kalau ada menyebut Ahmad, maka yang dimaksudnya itu adalah Ahmad bin Hanbal, bukan Ahmad mantan Bupati Rawun. Ahmad bin Hanbal. Wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Wa lafzu lahu, lafaznya ada dalam Sunan Ibnu Majah. Wa akhrajahu Abu Awanah, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Abu Awanah dalam sahihnya. Wa huwa min ziyadatihi ala Muslim. Ini cerita tentang Imam Abu Awanah. Ini sahih Muslim. Sahih Muslim. Datang Imam Abu Awanah
dilihatnya hadis-hadis dalam Sahih Muslim ini diriwayatkannya dengan sanadnya sanad dia, bukan sanad Imam Muslim. Hadisnya tabah tapi sanadnya beda dengan sanad punya dia. Nanti bertemu sanadnya itu dengan sanad Imam Muslim, maka ditulisnya lah satu kitab namanya Mustakhraj Abi Awanah ala Sahihi Muslim. Saya ulang sekali lagi. Ada namanya kitab Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Muslim. Datang Imam Abu Awanah, hadisnya sama tapi sanadnya beda. Bertemu sanad mereka dengan salah satu dari guru Imam Muslim, maka dikeluarkannya satu kitab namanya Mustakhraj Abi Awanah ala Sahihi Muslim. Kalau begitu ada dua kitab, tapi hadisnya satu, sanadnya dua. Satu sanad Imam Muslim, Ibnu Hajjaj Al-Qushairi, yang satu lagi sanad Imam Ibnu Awanah. Kitab yang ini namanya Mustakhraj, jamaknya Mustakhrajat. Kalau ditanya orang, apa yang dimaksud dengan kitab Mustakhraj? Udah dijelaskan Ustaz Somad itu kemarin, tunjukkannya dua gini, tak apa-apa kata dia. Mengaji ini sama macam buku saya. Buku saya itu kan ada saya tulis Arab gundul, ada terjemah. Banyak jamaah komplain, Ustaz kenapa Ustaz tak kasih baris? Kata saya, buku saya itu yang tak sanggup baca, yang tak berbaris itu baca terjemahnya aja. Kita baca buku dengar ceramah ini sama macam bertamu ke rumah orang. Di situ ada agar-agar, ada kacang. Yang terkunyah-kunyah aja kunyah. Yang tak terkunyah jangan. Daripada tanggal gigi palsu dah. Dah. Tadi saya mulai 5:30, sekarang udah 6:10, baru satu hadis. Cemana mau selesai 12 tatap muka ini? Insya Allah panjang umur sampai tua nanti kita baca. Diamin kan pula? Niat kan? Niat sampai. Masuk hadis kedua. Wa an ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, anak Abbas. Anak Abbas itu siapa? Abdullah. Ani bin Umar, anak Umar. Anak Umar itu siapa? Abdullah. Ani bin Amr bin Al-As, anak siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Jadi kalau disebut di situ ibni berarti yang dimaksud adalah Abdullah. Tapi kalau antum baca Sahih Bukhari, tiba-tiba sebelum Nabi di situ ada an Abdillah, kata dia, dari Abdullah, bukan Abdullah yang empat ini. Tapi yang dimaksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kaedahnya, kalau disebutnya ini bin Umar, maka yang dimaksudnya adalah Abdullah bin Umar. Tapi kalau disebutnya an Abdillah, tak ada pakai bin siapa sebelum Nabi, maka dimaksudnya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau dalam Musnad Ahmad, an Abdillah qala haddatsani abi, dari Abdullah berkata, bapakku bercerita kepadaku. Abdullah yang dalam Musnad Ahmad itu maksudnya adalah Abdullah anak Ahmad bin. Ya, jangan silap nanti pas menuliskan sana. Abdullah mana ini? Abdullah dalam Musnad beda, Abdullah dalam Sahih Bukhari sebelum Nabi beda, Abdullah yang empat tadi beda orang. Ini istilah, maka disebut ilmu itu dengan ilmu mustalah al-hadis, ilmu istilah-istilah dalam ilmu. Kita sampai waktu syuruk sholat sunat Isra jam 6.30. Sampai jam berapa kita, Bu ya? Oh, kita berarti sampai 6.30 sholat sunat Isra, habis itu baru tanya jawab. Dari Abdullah bin Abbas, makam Abdullah bin Abbas ini di Taif. Mudah-mudahan nanti bisa pergi umroh. Dari tempat Makkah itu ke Taif lebih kurang 100 kilo. Nah, di situ ada masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Di samping Musholla An-Nisa, musholla perempuan. Tapi udah ditembok tinggi oleh pemerintah Saudi karena takut dia banyak orang melakukan bid'ah, kata dia. Maka ziarah ke situ. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas inilah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil.
dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Quran yang betul ya Allah. Saya pun kalau ada orang bawa anak-anak kecil, Ustaz doakan anak saya, doa itu saya baca, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Satu lagi ada doa Nabi untuk Anas bin Malik. Untuk Anas lain lagi doanya, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Saya gabungkan antara dua itu. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Doa sunnah, mendoakan anak-anak. Alhamdulillah sampai sekarang ini selalu dibawa orang anak-anak. Anak-anak, belum ada oma. Datanglah orang ke UIN dulu waktu saya masih ngajar. Ustaz, cucu saya ini demam menyebut-nyebut nama Ustaz. Ustaz Somad, saya udah pucat. Saya takut anak gadis. Mana bawa besok? Anak 5 tahun. Oh gitu, saya peluk, saya doakan. Ketawa dia, alhamdulillah udah sehat Pak Ustaz. Lama saya heran, kenapa anak-anak kecil ni kok kenal sama saya? Rupanya mak ayahnya selalu memutarkan itu. Itulah pengaruh orang tua kalau mendengarkan ceramah Ustaz. Tapi di tempat lain, begitu kita mau menangis dia takut, sangka nyawa hantu. Saya heran, kenapa anak ini tak kenal sama saya? Saya udah pede aja, saya sapu kepala, lari dia. Rupanya mak ayahnya ngasih dia Naruto. Satu dia tak kenal sama kita. Untung tak disilat nyawa. Abdullah bin Abbas, waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas ini 15 tahun. Jadi jangan antum bayangkan Abdullah bin Abbas itu sorban, jenggotnya putih. Waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Anak umur 15 tahun itu kelas berapa sekarang? Kalau zaman saya 15 tahun itu kelas 2. Zaman dulu ada tak naik kelas. Zaman sekarang mana ada tak naik kelas? Zaman dulu kita yang sesuai ada tak naik kelas. Zaman sekarang tak ujian aja naik kelas. Kok kelas berapa sekarang? Online. Fima yarwihi an rabbih, diriwayatkannya dari Rabbnya, dari Allah. Kalau ada kalimat macam ini, maka hadis itu namanya hadis qudsi. Hadis nabawi, kalimatnya dari Nabi, kalimatnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis qudsi. Hadis qudsi ini antara Quran dengan hadis nabawi. Tinggi hadis nabawi. Kalimatnya ayat Quran, kalimatnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sedangkan ini di pangkal itu ada ditambahkan kalimat fima yarwihi an rabbih. Dia riwayatkan dari Rabbnya, namanya hadis qudsi. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala katabal hasanat. Allah menuliskan hasanat. Jangan bayangkan Allah mengambil pena menulis. Laisa kamitslihi syai'un. Yang dimaksud di sini Allah menulis adalah Allah menetapkan. Raja sudah menuliskan. Ada raja itu menulis? Enggak. Raja punya penulis, bukan dia menulis. Maksudnya Allah menetapkan. Ini bahasa. Allah menetapkan hasanat yang baik-baik, wassayiat yang buruk-buruk. Summa bayyana dzalika fi kitabih. Kemudian dijelaskannya dalam kitabnya. Faman hamma bi hasanatin. Siapa yang dalam hatinya ada ingin berbuat baik, falam ya'malha, tapi tidak dia lakukan. Aku mau bersedekah ke yayasan tabung wakaf Pak Ustaz, dalam hati dia, tapi tak jadi dia lakukan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka dituliskan pahala untuk dia satu kebaikan sempurna kamilah. Fa in hamma biha, kalau dia mau berbuat baik, fa'amilaha, dilakukannya. Aku kalau lewat nanti kota itu, aku mau kasih duit 100.000. Fa'amilaha, dimasukkannya. Katabahallahu indahu asyara hasanah, dibalas 10. Ila 700 dha'ifin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, sampai unlimited. Lewat kota, nampaknya. Aku kalau lewat kota itu nanti ku kasih 100.000.
tak jadi duit itu keluar. Karena sebelum kotak itu lewat, selesai pengajian. Berapa dia dapat pahala? 1. Hasanatan kamilah, kebaikan sempurna. Lewat kotak itu di depan dia, dimasukkannya sesuai yang dia niatkan tadi. Berapa dia dapat? 10, 700, unlimited. 3, bisa jadi 10, bisa jadi. Kenapa disebut 3? 10, 700, unlimited. Karena memang balasan sesuai kadar keikhlasan. Tapi jangan gara-gara hadis ini tak jadi masuk duit. Tujuan kita mengaji ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Saya tak mau ngaji mencari pembenaran. Setiap subuh tak pernah masuk duit. Kok tak jadi masuk? Siapa yang berniat satu kebaikan? Waman hamma bi sayyi'atin, siapa yang berniat melakukan dosa, falam ya'malha, tak jadi dia lakukan, katabaha Allah indahu hasanatan kamilatan, tak jadi dia buat dosa. Pak Ustaz, saya rencana malam Ahad nih mau berzina, rencana Pak Ustaz. Tak jadi dia lakukan karena ada razia bencong. Maka dituliskan untuk dia 1 pahala. Wa in huwa hamma biha, kalau dia berniat mau buat dosa, saya rencana nanti Pak Ustaz, planning saya akhir bulan ini mau sakau dulu Pak Ustaz. Hamma biha fa'amilaha, dilakukannya, katabaha Allahu sayyi'atan wahidah, maka dia dapat dosanya 1. Niat tak baik, tak jadi dilaksanakan, dapat pahala 1. Tapi ini bukan berarti anjuran supaya selalu berniat tak baik lalu digagalkan, bukan itu maksudnya. Ini maksudnya supaya kita yang pernah berniat tak baik supaya bertaubat. Muttafaqun alaih. Ditulisnya dalam kurung waktu menerjemahkan hadis ini disepakati. Kata tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, maka jangan tulis istilah-istilah dalam buku. Hadis ini disepakati. Disepakati siapa? Disepakati anggota dewan. Maksudnya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Itu maksudnya muttafaqun alaih. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, ini dalam buku ini ada hadis ini disepakati. Apa maksudnya? Oh, itu sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Disepakati maksudnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, katabahu sayyi'atan, dituliskan baginya 1 dosa, au mahaha, atau dihapuskan. Wala yahliku 'alallahi illa halikun, tidak ada yang binasa kecuali orang-orang yang memang melakukan perbuatan dosa kebinasaan. Dilakukannya dengan sengaja padahal sudah dilarang Allah, dengan penuh kesadaran dilakukannya juga. Orang itu disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kita paskanlah 6:30 ya. Kita baca 2 hadis ini. Sampai 4 nih saya selesaikan supaya besok kita buka baru bab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai dia. Kalau menyebut nama sahabat jangan lupa sebutkan radhiyallahu an. Siapa aja sahabatnya yang mengasih titel radhiyallahu an, kalau menulis buat situ radhiyallahu an. Boleh tak pakai radhiyallahu an untuk guru saya Pak Ustaz? Ustaz Abdul Somad radhiyallahu an. Boleh atau tak boleh? Kalau untuk sahabat Nabi radhiyallahu an, itu artinya penetapan, isbat. Tapi kalau untuk guru ada yang menulis radhiyallahu an, itu artinya doa. Bunyinya sama, tapi maknanya beda. Jadi kalau ada orang nyebut Ustaz Abdul Somad radhiyallahu an, itu artinya semoga Allah meridhai dia. Ustaz Abdul Somad rahimahullah, jangan, belum mati. Rahimahullah itu untuk orang mati. Kadang itu pahami istilah baik-baik. Al-Mukarram, Al-Ustaz Abdul Somad rahimahullah. Senyum dia. Awak senyum pahit. Qala yaqulullah. Tengok.
Kalau ada kalimat Allah Ta'ala yaqulullah bima yarwihi an rabbih, itu salah satu ciri hadis qudsi. Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, kalau hambaku itu mau melakukan dosa, fala taktubuha, jangan tulis hai malaikat, hatta ya'malaha, sampai dia melakukannya. Sudah yakin betul dia melakukannya, baru tulis. Fa in 'amilaha, kalau dia melakukannya, faktubuha bimisliha, dilakukannya satu, catat satu. Wa in tarakaha min ajli, kalau tak jadi dia melakukannya karena takut kepadaku, faktubuha lahu hasanah, tulis untuk dia satu kebaikan. Allah tu baik apa tak baik? Maha baik. Wa in arada ayya'mala hasanatan, kalau ada hambaku itu mau melakukan buat pahala, aku besok mau datang pengajian kata dia, falam ya'malha, tak jadi dia lakukan, faktubuha lahu hasanah, tulis dia satu. Mudah-mudahan semua yang hadir ni berniat besok mau hadir pengajian. Tak jadi dia datang besok karena ketiduran, karena hujan, karena macet. Tiba-tiba besok subuh saya berdua aja sama kameramen. Faktubuha lahu hasanah, maka semua yang berniat subuh ni tetap dapat satu pahala. Fa in amilaha, datang dia besok subuh, faktubuha lahu bi asyri amsalha, catat 10 kali lipat, ila 700 sampai 700 kali. Apa makna kata 700 itu? Apakah itu yang dimaksud angka nominal? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah yang dimaksud 1000 bulan itu 83 tahun? Tidak. Karena angka tertinggi dalam bahasa Arab adalah 1000. Jadi yang dimaksud adalah banyak. Banyak itu artinya. Jauh rumah Bapak dari Masjid Al-Hikmah itu Pak? Sebatang rokok lah. Orang zaman dulu kan. Yang dimaksudnya sebatang rokok itu apa maknanya? Maksudnya sebentar, sekejap. Tapi yang menanya ini orangnya tekstualis. Rokok apa Pak? Rokok daun apa? Apa cerutu? Wah cerutu? Oh lama lah, apalagi kalau tak disam. The legend come, kata dia. Sang legenda telah datang, Pomodoro. Nampak saya. Nanti kalian mau upload, buang aja. Nah, jadi jangan memahami hadis dan ayat itu secara teks. Muttafaqun alaih. Masih ingat tadi apa istilah muttafaqun alaih? Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih. Wal lafzu lil Bukhari. Apa pula maksudnya wal lafzu lil Bukhari? Yang ada dalam kitab ini lafaznya, teksnya diambil dari Sahih, bukan dari Sahih. Jangan nanti pas antum baca Sahih Muslim antum cocokkan sini. Wah, ini nampaknya Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, Imam Al-Asqalani yang kata Ustaz Al-Hafiz itu salah. Coba tengok hafalannya kacau. Kan dibilangnya di sini dari Sahih Bukhari, bukan dari Sahih Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin. Ini yang dalam Sahih Muslim. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, "Idza tahaddasa 'abdi", kalau hambaku berkata dalam hatinya. Tahaddasa di situ artinya berkata dalam hatinya, terlintas dalam hatinya. Bi an ya'mala hasanatan, aku mau berbuat baik, aku mau tahajud malam nanti, aku mau bersedekah. Fa ana aktubuha lahu hasanatan, ku tulis untuk dia satu balas. Malam ya'malha, walaupun dia tak jadi melakukannya. Fa idza amilaha, kalau dilakukannya, fa inni aktubuha, ku tulis untuk dia lagu bi asyri amsalha, 10 kali lipat. Al-hadis. Kalau ada tulisan di situ al-hadis, kalau ada dalam hadis di situ al-hadis, kalau ada dalam ayat di situ al-hayat, itu artinya DST. Apa itu? Dan seterusnya. Kawan saya dulu sekolah tanya, pas membaca al-laju gitu. Apa baca al-laju saya? Kemudian ditulis itu alif lam kha. Itu buat bacanya al-laju. Alif lam kha itu artinya ila akhirihi, bukan al-laju. Kawan saya, jadi Ustaz juga sekarang. Ustaz apa namanya? Ustaz al-laju. Kok ingat dia pasti senyum dia.
Wa fi akhirih, di akhir hadis itu, innama tarakaha min jarraya bi fathil jim. Jimnya baris fathah, baris atas. Wa tasydid ra, ra-nya baris tasydid. Jarraya, dia meninggalkannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadis keempat. Wa an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu, siapa yang mau tidur, firash artinya kasur, siapa yang datang ke kasurnya, wa huwa yanwi ayyakuma, dia berniat mau bangun malam, yusalli minal lail, fa ghalabathu ainuhu, tapi matanya mengalahkan dia. Apa maksudnya matanya mengalahkan dia? Tertidur dia. Kita ini dua aja gendangnya. Kalau tak kita mengalahkan mata, mata itu mengalahkan kita. Selalunya siapa yang menang? Kenapa mengaku? Matanya mengalahkan dia. Hatta asbaha, sampai masuk waktu subuh. Tak sembahyang dia malam, tak tahajud dia. Kutiba lahu manawa, dapat pahala tahajud. Lalu tidurnya itu, wa kana naumuhu shadaqatan min rabbi. Jadi kalau ada nanti orang bertanya, pernah tak Allah itu bersedekah? Mana pernah Allah bersedekah? Kau belum mengaji. Allah itu pernah bersedekah. Kapan Allah bersedekah? Kalau kau berniat tahajud, kau tertidur sampai azan subuh, maka Allah sudah bersedekah dengan engkau. Mana hadisnya? Ada tuh kami kaji kemarin. Dan Allah bersedekah sama aku tiap malam. Rawahun Nasa'i. Hadis ini ada dalam Sunan Nasa'i. Wa Ibnu Majah, Ibnu Majah. Bisa tak diamalkan? Bi isnadin jayyid, sanadnya jayyid. Paling atas sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Antara hasan dan sahih ada istilahnya jayyid. Buka kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Baca Yasin malam, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, kata Imam Ibnu Hibban sanadnya sahih. Lakin indahu an Abi Dzar, tapi yang ada dalam Sahih Ibnu Hibban itu diriwayatkan bukan dari Abu Darda tapi dari Abu Dzar. Au Abi Darda bisyak, ragu dia. Dari Abu Darda atau dari Abu Dzar. Keraguan tentang sahabat tidak merusak kesahihan hadis. Kenapa? Karena kaedahnya kullu sahabat udul. Semua sahabat itu adil menurut ahli sunnah wal jamaah. Itu perbedaan kita sama Syiah. Sedangkan Syiah mengatakan sahabat itu, kata dia, laknatullah alaih. Sedangkan kita mengatakan sahabat itu udul. Alhamdulillah selesai per hadis. Besok kita bahas tentang at-tarhib minar riya, ancaman jangan sampai melakukan perbuatan riya. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatun al-Isra 2 rakaat. Habis itu baru kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Usolli sunnatul Isra raka'ataini lillahi ta'ala. Berniat dia, tak jadi dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.